Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Mobil sedan dengan kemewahan dan kenyamanan yang masih sangat baik tidak harus membelinya dengan kondisi baru. Karena masih banyak pilihan mobil bekas dengan kondisi baik dan keren yang juga sangat cocok untuk para anak muda ataupun eksekutif muda. Ya, memang sudah tidak baru lagi ya teman-teman. Tapi mobil ini masih sangat relevan untuk digunakan para kaula muda maupun tua, karena desainnya juga tidak mudah termakan usia. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Chevrolet Cruze tahun 2010. Sedan bergaya premium. Itulah kesan yang muncul saat pertama kali saya melihat sosok Cruze ini, teman-teman. Tampilan luar Cruze memang lebih mirip sedan kelas premium dengan gaya sport. Sampai GM Auto World Indonesia berani memberikan tagline Beyond All Sedan, alias sedan di atas semua sedan yang ada pada kala itu ya. Desain khas pada engine hood gaya dual port pada grill depan dipisahkan oleh palang suara bodi, plus logo Chevrolet dengan desain baru tepat di tengah-tengahnya. Lampu depan dibuat meruncing ke arah fender, wheel arch yang besar, dan dua buah bulatan pada rear combination lamp yang menyatu dengan bagasi makin menegaskan tampilan terbaru Chevrolet ini. Dan bila diperhatikan, ukuran pada Cruze tergolong bongsor. Pada kategori sedan kelas menengah, ukuran Cruze memang yang paling besar, tapi itu untuk mengakomodasi kenyamanan dan juga keamanan, teman-teman. Selain desain yang menawan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai dan tergolong sangat lengkap nih. Terlihat dari adanya immobilizer yang mencegah tindak pencurian, dual SRS airbag juga menopang bila terjadi benturan keras, sensor parkir menambah lengkap tentunya dengan teknologi pengereman jenis ABS. Pada segi interior terdapat dual AC, sensor hujan, auto wiper, dan sistem audio yang menawan. Kelengkapan fitur ini dirasa pas dengan kabin yang tergolong luas untuk mobil sekelas sedan. Kemudian untuk bagian dapur pacunya, mobil ini memakai mesin Ecotec 1800cc 4 silinder garis 16 katup DC VCP DOHC. Sistem bahan bakarnya sudah injeksi, mampu mencapai tenaga sebesar 139 HP dengan torsi 176 Nm. Mobil ini memiliki transmisi 5 manual percepatan dan matic Triptonic 6 percepatan. Kemudian untuk masalah perbensinan, mobil ini bisa mencapai 9 hingga 11 untuk dalam kota dan juga 12 hingga 15 km per liter untuk luar kotanya. Lalu mobil ini juga memiliki tampilan yang mewah, fitur kabin sangat lengkap, sistem audionya mumpuni, kabinnya lega, bagasi luas, fitur keselamatannya lengkap, akselerasi cukup bagus dan sangat stabil hingga kecepatan tinggi. Namun sayangnya spare part dari mobil ini minim ya teman-teman penyebarannya. Biaya perawatan lebih mahal dari kompetitor, layanan after sales masih kurang, minim dukungan part aftermarket, unitnya terbatas, harga jual kembali turun teman-teman. Nah, untuk masalah harga, Chevrolet Cruze tahun 2010 ini sekarang dibanderol dengan harga 90 jutaan dengan pajak sekitar 3.700.000-an. Berikutnya ada Corolla Altis Gen 2 tipe G tahun 2008. Corolla Altis Gen 2 masuk ke Indonesia pada tahun 2008 melalui tipe J, tipe G, dan juga tipe V. Berdasarkan urutannya, tipe J duduk sebagai varian entry level dan tipe G adalah tipe menengah, kemudian tipe V adalah tipe tertingginya. Semua varian tersebut masih menggunakan mesin yang sama seperti pendahulunya, yaitu 1JZF-E 1800cc VVT-i. Corolla Altis Gen 2 ini membawa desain eksterior dan interior yang lebih memikat dari generasi sebelumnya, sebagai langkah baru untuk melawan rival terbesarnya teman-teman. Toyota Corolla Altis Gen 2 ini diposisikan sebagai sedan kelas menengah guna mengisi celah peredaran Toyota Vios Gen 2 dan juga Toyota Camry Gen 2. Untuk dapur pacunya sendiri, mobil ini memakai mesin 1JZF-E VVT-i 4 silinder garis 16 katup ya, 1800cc, mampu mencapai tenaga sebesar 132 HP dan juga torsi 170 Nm. Mobil ini bertransmisi 5 speed manual dan digerakkan melalui roda depan. Untuk akomodasi, Toyota Corolla Altis ini dibekali dengan ruang kabin yang cukup lapang teman-teman. Ruang kaki dan juga ruang kepala memadai bagi baris depan dan juga baris belakang.
Fleksibilitas mengemudi juga terjaga dengan pengaturan jok yang lengkap dan menggunakan tilt dan teleskopik pada roda kemudi. Kepraktisan didukung dengan tempat penyimpanan yang cukup banyak di sekeliling kabin dan bagasi yang cukup luas. Kemudian untuk fiturnya, mobil ini sangat lengkap dengan adanya integrated head unit, tilt and telescopic steering, Optitron combination meter with illuminated control, MID, retract dan electric mirror, AC digital, smart entry system, sun visor with lamp, cruise control system, leather seat, power driver seat adjustable, automatic wiper with rain sensor, HID, clearance sensor, rear sunset, dual SRS airbag system, ABS dengan EBD dan juga brake assist. Kemudian ada alarmnya dan engine immobilizer. Mobil ini memiliki mesin yang cukup responsif di putaran bawah, teman-teman. Transmisi CVT-nya juga halus. Konsumsi BBM cukup irit, jadi dalam kota dia bisa mencapai 7 hingga 10 km per liter dan juga 9 hingga 15 untuk keluar kotanya. Lalu untuk fiturnya juga tergolong lengkap di kelasnya, nyaman, bantingannya empuk, ruang kabinnya lega, bagasinya luas, spare part mudah didapat dan perawatan mudah dan juga relatif murah. Namun sayangnya respon mesin kurang di putaran atas, handlingnya kurang sigap, interior terlihat membosankan dan juga desainnya kurang sporty, teman-teman. Untuk masalah harga, mobil ini sekarang rata-rata dibanderol dengan harga 95 jutaan dengan pajak sekitar 2.600.000-an. Berikutnya ada Mercedes-Benz W211 E240 tahun 2004. Untuk bagian luarnya, Messi W211 masih mempertahankan desain dengan menggunakan lampu oval berjumlah 4 buah, teman-teman. Turunan desain dari W210 ini tampak sangat futuristik dan jauh dari kesan kaku seperti pendahulunya. Dari satu sisi, mobil dengan desain lampu seperti ini sudah dianggap kuno, teman-teman. Namun tidak berlaku bagi Mercy W211 ini. Bahkan hal tersebut mampu menjadi ciri khas di mana ia masih tampak elegan di balik aura mewahnya. Dari segi penerangan, ia telah ditunjang dengan lampu proyektor dan sepasang fog lamp di bagian bumper sebagai penembus kabut. Desain elegan ini juga terjamin berkat grill dengan garis-garis berclear chrome khas Mercedes-Benz. Sebagai kasta menengah dalam keluarga sedan Mercedes, W211 ini pastinya harus mampu menghipnotis para calon konsumen, tak hanya dari desain luarnya namun juga dari sisi dalamnya. Kabin Mercy W211 ini tampak benar-benar mewah dengan mewarisi skema interior seperti pendahulunya yang menggunakan material berkualitas dan desain dashboard yang disisipkan dengan panel kayu, teman-teman, sehingga tampilannya cukup memukau nih. Mengemudi pun menjadi lebih mengesankan berkat fitur-fitur kelistrikan seperti adanya AC digital, CD player, MID, dan audio steering control untuk setiap tipenya. Untuk fitur-fitur lain seperti power window, electric dan retract mirror, audio, SRS airbag, ABS dan juga brake assist, power steering dan tilt steering, pengaturan joknya elektrik, kerai elektrik dan juga armrest jok belakang tentunya juga turut menyertai mobil mewah yang satu ini. Untuk tipe E240 ini, dia bermesin 2400 cc V6 ya, dan itu sama dengan tipe E260. Cukup unik mengingat mesin ini memiliki 3 katup untuk setiap silinder. Kedua tipe tersebut menggunakan mesin yang sama dengan kode M112913 yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 174 HP dan torsi 240 Nm. Mungkin bagi kalian sedikit bingung kenapa mesinnya sama tapi tipenya berbeda, teman-teman. Ini dikarenakan sistem penamaan untuk tipe E260 yang varian CKD atau rakitan lokalnya tidak mengikuti nomenklatur pemasaran Mercedes-Benz secara global. Sedangkan tipe E240 masuk melalui jalur importir umum, sehingga spesifikasinya sama seperti negara lain. Kemudian desain dari mobil ini lebih modern dan juga dinamis ya, teman-teman. Memiliki banyak varian, kabinnya kedap dan juga lapang, fiturnya tentunya mewah, spare partnya melimpah, suspensinya nyaman dan stabil pada kecepatan tinggi. Namun sayangnya fitur elektrikal harus ada perhatian lebih, teman-teman. Biaya perawatannya cukup mahal, ada pemangkasan beberapa fitur, harga jual kembali turun dan agak boros bahan bakar. Jadi untuk dalam kota dia bisa mencapai 5 hingga 7 km per liter dan juga 8 hingga 13 untuk keluar kotanya. Untuk kondisi yang rapi dan taat pajak, kalian bisa mendapatkannya dengan harga mulai 98 jutaan dengan pajaknya sebesar 4.500.000-an.
Oke teman-teman, jadi itu tadi mobil yang cocok buat para eksekutif muda dengan harga di bawah 100 jutaan, yang tentunya masih sangat nyaman, mewah, dan desainnya juga tidak mudah termakan usia ya. Jadi masih sangat cocok dan relevan untuk digunakan di tahun saat ini. Tapi yang terpenting selalu ajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya teman-teman, agar kalian tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.